Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan King Master Math, media belajar matematika secara online. Pada kesempatan kali ini King Master Math menyajikan video pembelajaran yang ke-11 mengenai pembahasan soal-soal trigonometri 2. Ini melanjutkan materi untuk trigonometri yang pertama. Kali ini King Master Math akan membahas mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Matematika wajib kelas 10 SMA tahun pelajaran 2022. Untuk materi ini itu adalah materi yang new, materi yang masih hot, yang sedang dibahas di kelas untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10 SMA tahun 2022. Untuk itu adik-adik semua jangan dilewatkan pembahasan video ini, karena untuk pembahasan ini sangat berguna bagi adik-adik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas yang sebentar lagi akan segera berlangsung. Untuk itu silakan disaksikan bersama, ditonton sampai selesai ya. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, segitiga PQR mempunyai besar sudut P sama dengan 60 derajat dan sudut Q sama dengan 45 derajat. Pertanyaannya adalah perbandingan antara panjang sisi QR dengan sisi PR adalah titik ya. Jadi segitiga PQR ini kalau kita gambar kurang lebihnya seperti ini gambarnya ya. Ini misalkan ini 60 derajat, ini 45 derajat ya. Ini P, ini Q, ini R ya. Berarti artinya di sini kita bisa menggunakan aturan sinus ya. Aturan sinus. Masih ingat ya aturan sinus bunyinya bagaimana? Aturan sinus bunyinya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, tergantung apa yang kita butuhkan dalam soal tersebut gitu ya. Oke, karena ini yang ditanyakan adalah panjang sisi QR perbandingan antara panjang sisi QR dengan sisi PR ya. Berarti artinya perhatikan QR ya, QR dibanding sisi PR gitu ya. Berarti artinya kita cari QR ya. QR berarti QR dibanding sin P ya, berarti ya. Ini karena sudut yang berada di depan sisi QR adalah sudut P. Berarti QR per sin P sama dengan PR per sin Q. Berarti dari sini karena yang ditanyakan adalah QR dibanding PR, berarti kita pindah PR nya ke ruas kiri ya. Berarti QR dibanding PR sama dengan sin, ini pindah sin P nya pindah ke atas ruas kanan, sin P dibanding sin Q gitu ya. Oke,
Berarti artinya didapat QR dibanding BR sama dengan sin P. P nya berapa? P nya adalah 60. Sin 60 setengah akar 3. Kemudian dibanding sin Q. Q nya 45. Berarti sin 45 itu setengah akar 2. Dari sini diperoleh, di sini ada setengah, coret-coret. Berarti tinggal akar 3 dibanding akar 2. Ini hasil dari perbandingan QR dibanding PR, gitu ya. Berarti jawabannya akar 3 dibanding akar 2. Jawabannya adalah A, gitu ya. Oke, mudah sekali ya. Saya kira bisa dipahami. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, diketahui gambar segitiga sebagai berikut ya. Ini ada segitiga ya, segitiga sembarang untuk segitiga ABC. Untuk sudut A nya diketahui 45 derajat, kemudian sudut B nya adalah 35 derajat, kemudian panjang sisi BC nya adalah 4 akar 2 cm. Pertanyaannya adalah panjang sisi AC. Berarti ini ya, ini yang ditanyakan, panjang sisi AC. Ini juga masih menggunakan aturan sinus, gitu ya. Aturan sinus. Aturan sinus. Berarti ini artinya kita menggunakan sudut A sama panjang sisi A akar 2, kemudian sudut 30 derajat sama sisi AC, gitu ya, karena yang ditanyakan sisi AC. Oke, berarti artinya ini AC, gitu ya. AC dibanding apa ini, berarti sudut B ya, berarti sin B akan sama dengan BC dibanding sudut A, berarti sin A, gitu ya. Oke, karena yang ditanyakan AC, berarti sin B nya pindah ke ruas kanan. Awalnya pembagi, pindah ruas ke kanan menjadi pengali, berarti AC akan sama dengan BC dikali sin B dibanding sin A. Oke, berarti sama dengan BC nya berapa? BC nya itu 4 akar 2. Akar 2 dikali sin B. Sin B, B nya 30, sin 30 setengah. Oke, setengah ya, bentar. Kita hapus dulu. Oh, bentar. Oke. Setengah kemudian dibanding sin A. Sin A, A nya itu 40, berarti sin 45 ya. Sin 45 itu setengah akar 2. Oke ya, setengah akar 2, berarti di sini ada setengah, coret. Ada akar 2, coret. Berarti hasilnya adalah 4, gitu ya. Berarti panjang AC adalah 4 apa? 4 cm. Berarti jawabannya mana? Jawabannya itu adalah C ya. Oke, mudah sekali, saya kira bisa dimengerti ya adik-adik. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, diketahui segitiga ini notasi dari segitiga ya. Jadi kalau kalian menulis segitiga, kalau pakai huruf kan kepanjangan, bisa disingkat menggunakan notasi seperti ini ya. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ 464 akar 2 meter, kemudian besar sudut Q sama dengan 105 derajat dan sudut P nya sama dengan 30 derajat.
Pertanyaannya adalah panjang QR gitu ya. Panjang QR sama dengan titik-titik-titik meter. Kalau kita gambar, kurang lebihnya seperti ini ya gambarnya. Nah. Gambarnya kurang lebihnya seperti ini, berarti ini 105 derajat. Perhatikan, ini berarti P, ini Q ya, benar, Q, ini R. P nya berapa? P nya diketahui 30 derajat. Kemudian PQ mana? PQ diketahui 464 akar 2 meter gitu ya. Berarti dari sini ini saya tulis lagi perjelas ya, 105 itu ya. Yang ditanyakan panjang QR, berarti QR yang ini ya, ini yang ditanyakan. Ini juga masih menggunakan aturan sinus ya. Aturan sinus. Oke. Karena ini yang ditanyakan adalah QR, berarti kita nanti menggunakan sudut 30 ya. Berarti QR sama 30. Kemudian karena yang diketahui PQ, berarti nanti sudut yang kita gunakan adalah sudut R. Oleh karena itu berarti kita cari dulu sudut QR, sudut R gitu ya. Berarti sudut R ya, sudut R akan sama dengan 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena jumlah total sudut segitiga itu adalah 180 ya. Berarti untuk mencari sebesar sudut R adalah 180 derajat dikurangi dalam kurung 105 derajat ditambah 30 derajat. Berarti sama dengan 180 derajat dikurangi berapa ini? 135 derajat. Berarti hasilnya adalah 45 derajat. Berarti sudut R adalah 45 derajat. Sehingga dari sini berarti QR gitu ya. QR karena ini yang ditanya, QR dibanding sin P sama dengan PQ ya, PQ ya. PQ dibanding sin R ya, sin R. Oke. Berarti karena yang ditanya QR ya, yang ditanya QR berarti QR akan sama dengan PQ dikali sin P dibanding sin R. Oke. Berarti QR sendiri akan sama dengan PQ. PQ nya berapa? PQ nya 464 akar 2 dikali sin P. P nya berapa? 30. Sin 30 itu setengah. Oke. Dibanding sin R. R nya berapa? 45 ya. R nya 45 berarti sin 45 itu setengah akar 2. Oke, ada setengah coret, ada akar 2 coret ya. Oke, berarti hasil terakhir adalah 464 meter. Ini untuk panjang QR ya. Panjang QR berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah B ya. Oke, jawabannya adalah B. Mudah sekali gitu ya. Gitu ya adik-adik, saya kira 3 soal yang sudah kita bahas saya kira bisa dipahami ya, pelan-pelan saja, yang penting pasti gitu ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang keempat. Soal yang keempat, perhatikan gambar di samping gitu ya. Pertanyaannya adalah nilai sin C adalah sin C mana ya, ini ya. Pertanyaan adalah sin C berapa gitu ya. Oke, ini gabungan 2 segitiga ya, gabungan 2 segitiga. Oke, kita jawab bareng-bareng gitu ya. Oke, yang pertama adalah perhatikan
segitiga ABD gitu ya, ABD. Nah, di sini sudut A-nya 45, sudut B-nya 30, berarti di sini kita bisa mencari panjang BD gitu ya. Panjang BD sendiri ini kita bisa menggunakan apa ini, BD dibanding sudut A sama dengan AD dibanding sudut B gitu ya. Oke, berarti BD dibanding sin 45 derajat gitu ya. Kemudian berarti ini AD gitu ya, AD dibanding sin 30 derajat. Berarti BD sendiri akan sama dengan AD nya berapa? AD 2 dikali sin 45, berarti pindah ke ruas kanan. Sin 45 itu setengah akar 2 gitu ya, dibanding sin 30 itu setengah. Berarti BD sendiri ini dah setengah coret, berarti BD sendiri panjangnya adalah 2 akar 2. Oke, itu untuk panjang BD ya. Kemudian sekarang dari sini kita perhatikan segitiga BCD ya. Oke, BCD. Dari sini kita, karena yang ditanyakan adalah sin C ya, sin C, berarti kita bisa menggunakan BD ya, karena BD sudah diketahui. BD dibanding sin C gitu ya, sin C. Nah, sama dengan ya, BD dibanding sin C, berarti kita gunakan sudut sama sisi yang diketahui, yaitu BC sama D. Berarti BC dibanding sin D gitu ya. Oke, karena yang ditanyakan sin C, berarti sin C nya kita pindah ke ruas kanan gitu ya. Berarti BD dikali sin D gitu ya, dibanding BC akan sama dengan sin C gitu ya. Oke, berarti ini pindah ke ruas kanan, ini pindah ruas kiri, BC nya juga dipindah ruas kiri. Awalnya pengalih menjadi pembagi gitu ya. Oke, BD nya berapa? BD nya adalah 2 akar 2 dikali sin D. Sin 60 itu setengah akar 3 dibanding dengan BC. BC nya 4 sama dengan sin C gitu ya. Oke, berarti sin C akan sama dengan ini, berarti perhatikan ini dicoret ya, dicoret akar 2 akar kali akar 3 berarti akar 6, berarti 1/4 akar 6, 1/4 akar 6. Sin C sama dengan 1/4 akar 6. Jawabannya mana yang tepat? Jawabannya adalah C ya. Oke, jawabannya adalah C. Pelan-pelan yang penting pasti. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu soal yang kelima gitu ya, yang kelima. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gabungan segitiga ya. Ini segitiga yang pertama, ini segitiga yang kedua gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah nilai sin sudut ACB. ACB mana? ACB berarti ini semua ya. Oke, semua ini ya yang ditanyakan ya. Oke, berarti segitiga besar ini yang ditanyakan ya. Tapi yang ditanyakan adalah sudut sin sudut ACB ya. Oke, dari sini berarti kita bisa mulai dari
Perhatikan segitiga ADC ya. Perhatikan segitiga ADC. ADC ya. Berarti segitiga yang pertama ini ya. Segitiga yang pertama ini ya. Oke. Dari sini berarti kita bisa mencari panjang CD gitu ya, karena ini segitiga siku-siku ya, berarti berlaku Pythagoras. Berarti CD akan sama dengan akar dari 6 kuadrat sisi miring dikurangi sisi mendatar, berarti 4 kuadrat, sama dengan akar 36 dikurangi 16, berarti ini sama dengan akar 20 ya. Kalau disederhanakan berarti 2 akar 5 ya. 2 akar 5 sudah diketahui CD. Sekarang kita lanjut, perhatikan ya. Perhatikan segitiga yang kedua, yaitu segitiga apa ini? Segitiga BCD. BCD atau segitiga yang kedua ini ya. Oke, dari sini kita, karena yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah sin sudut C ini ya. Oke, berarti kita cari dulu BD. Mana BD? Kita cari dulu BD ini ya. Oke, kenapa? Karena nanti kita bisa mencari segitiga yang besar ini, karena BD-nya kita belum mengetahui, sedangkan AD-nya sudah diketahui. Berarti kita cari dulu BD ya. Oke, ini kan sudah diketahui berapa tadi? 2 akar 5 gitu ya. Oke, berarti kalau untuk mencari BD ya, mencari BD kita bisa menggunakan depan dibagi samping. Berarti apa? Desa tan ya, tan. Kita bisa mencari menggunakan tan B ya, tan B. Tan B sama dengan apa? Tan B itu akan sama dengan depan dibagi samping, berarti DC ya. Oke, atau CD ya. Depannya berarti CD dibanding sampingnya berarti BD gitu ya. Oke, BD. Nah, tan B berarti tan berapa? Tan 30 derajat sama dengan CD. CD nya diketahui 2 akar 5 dibanding BD. BD ini yang dicari gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke atas ini kalian ya. Berarti BD pindah ke ruas kiri, berarti BD sama dengan 2 akar 5 dibanding ini tan 30, kita pindah ke ruas kanan jadi pembagi ya. Tan 30 itu sepertiga akar 3 ya. Oke, sepertiga akar 3 gitu ya. Perhatikan ini itu berarti karena pembaginya berbentuk akar ya, berarti kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 gitu ya. Oke, di sini akar 3 kali akar 3 dikali sepertiga berarti 1 ya, hilang ya, 1 berarti ini penyebutnya 1. Kemudian akar 5 kali akar 3 akar 15, berarti hasilnya adalah 2 akar 15. Ini hasil dari BD, berarti 2 akar 15. Oke, berarti AB ya, AB itu akan sama dengan 4 plus 2 akar 15 ya. Dari sini berarti diketahui AB itu akan sama dengan 4 ditambah 2 akar 15.
Kemudian kita baru memperhatikan segitiga besar ya. Perhatikan segitiga ABC gitu ya, ABC. Nah, ABC ini yang besar ini, yang ditanyakan adalah sin C gitu ya. Kalau sin C berarti kita sin C kita menggunakan ini ya, AB dibanding sin C gitu ya. AB dibanding sin C sama dengan AC dibanding sin B gitu ya. Oke, berarti dari sini AC dibanding sin B akan sama dengan AB ya, AB dibanding sin C. Nah, sin C ini maksudnya adalah sin C yang keseluruhan ini ya, sudut ACB ini ya. Nah, itu. Oke, karena yang ditanyakan sin C nya kita pindah ke ruas kiri, berarti sin C awalnya di bawah menjadi di atas. Oke, sin C akan sama dengan AB dikali sin B dibanding AC, berarti sama dengan AB nya. AB nya tadi diketahui 4 ditambah 2 akar 15 dikali sin B. Sin B nya 30, sin 30 setengah dibanding AC. AC nya berapa? AC nya 6 gitu ya. Oke, AC nya 6. Oke, berarti ini bisa dicoret ya, dicoret. Ini setengah, dan ini setengah ya. Oke, ini kita kurung aja, seret gitu ya. Oke, kalau ini perhatikan dicoret ya, dicoret, seret, seret. Ya, ini berarti tinggal 2 gitu ya. 4 kali setengah itu 2, 2 kali setengah itu coret 1 ya. Berarti yang atas tinggal 2 ditambah akar 15 dibanding 6 gitu ya. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Jawabannya adalah B ya. Oke, jawabannya adalah B. Nah, jawabannya adalah B. Poin yang tepat adalah B gitu ya. Oke, lumayan ya. Oke, tapi yang penting kita paham gitu ya. Kita dalam mengerjakan soal kita harus tahu alurnya, bagaimana langkah pertama yang harus kita lakukan. Itu sangat dominan sekali dalam mengerjakan soal gitu ya. Jangan sampai kita mengerjakan soal tapi tidak tahu alurnya ya. Yang harus kita kerjakan lebih dahulu yang mana, nah itu kita nggak tahu, nah, itu repot itu ya, gitu ya. Oke, ini 5 soal sudah kita bahas ya. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah soal yang ke-6. Diketahui segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Panjang sisi AB 10 cm dan AC 12 cm. Jika nilai sin B sama dengan 4/5 nilai cos C. Nilai cos C adalah titik gitu ya. Jawab. Misalkan kalau kita gambar ya, kita gambar seperti ini ya. Ini A, ini B, ini C ya. Diketahui di sini, perhatikan
pada segitiga ya, pada segitiga ABC berlaku aturan sinus ya. Oke, berlaku aturan sinus. Berarti dari sini ya kita tahu bahwasanya AB dibanding sin C akan sama dengan AC dibanding sin B gitu ya. Oke, sin B. Berarti karena di sini diketahui ya. Oke. Sin B gitu ya. Sin B kan diketahui tadi berapa? Sin B itu 4/5 gitu ya. Oke, berarti dari sini diperoleh AB ya, AB dikali sin B dibanding AC akan sama dengan sin C gitu ya. Oke. Berarti AB-nya berapa? AB-nya diketahui 10, berarti 10 dikali sin B. Sin B-nya diketahui 4/5 dibanding AC. AC-nya 12. Oke, 12 sama dengan sin C. Berarti ini kita coret 2 ya, 2 kali 4 8, berarti 8/12 sama dengan sin C. Oke, ini bisa kita sederhanakan, dibanding 4 berarti 2/3 sama dengan sin C. Nah, sin C itu ini ya. Oke, sin C, sin itu sin demi depan dibagi miring, berarti ini 2 ini 3 ya. Oke, ini 2 ini 3. Yang ditanyakan adalah nilai cos C. Cos itu apa? Cos itu kosami, samping dibagi miring. Cos C ini ya yang ditanyakan. Oke, berarti kita harus mencari sampingnya dulu ya. Untuk mencari samping ini segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan aturan Pythagoras. Berarti BC akan sama dengan akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan akar 5. Oke, berarti BC nya diketahui akar 5. Yang ditanyakan adalah cos C. Cos C itu sama dengan kosami, samping dibagi miring. Sampingnya akar 5, miringnya 3. Berarti ini akar 5/3 sama saja sepertiga akar 5. Berarti jawabannya adalah mana yang tepat? C ya. Oke, jawabannya adalah C. Mudah sekali ya, saya kira bisa dimengerti. Pelan-pelan, yang penting pasti. Kita lanjut soal yang ke-7. Disajikan segitiga KLM mempunyai panjang sisi KM yaitu 10 cm dan panjang sisi KL adalah 8 cm. Jika nilai cos dalam kurung L plus M sama dengan 9 dibanding 40, pertanyaannya adalah panjang sisi LM sama dengan titik gitu ya. Oke, jawab. Ini kalau kita gambar, perhatikan
Oke, ini misalkan ini K-nya, ini L-nya, ini M-nya, gitu ya. Ini MK-nya, KM-nya diketahui 10 cm, 10 cm. Kemudian bentar ya, kita hapus dulu. Mana penghapusnya, mana? Oke, misalkan ini K, ini L, ini M ya. Oke, diketahui KM-nya 10 cm, kemudian KL-nya 8 cm, gitu ya. Nih bentuk segitiganya. Oke, berarti artinya sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M itu akan sama dengan 180 derajat ya. Berarti sudut L ditambah sudut M itu akan sama dengan 180 derajat dikurangi sudut K ya. C. Berarti dari sini diketahui cos dalam kurung L ditambah M akan sama dengan 9 dibanding 40 gitu ya. Oke, cos L plus M ya. Oke, berarti ini akan sama saja dengan cos ini ya tadi 180 derajat min K. Oke, sama dengan 9 dibanding 40. Kita lanjut ke sini, seret gitu ya. Oke, masih ingat ya, masih ingat aturan sudut berelasi ya. Aturan sudut berelasi. Kalau kita pakai patokan 180 ya min alfa, maka tinggal alfanya gitu ya. Berarti artinya cos 180, saya tuliskan ya, aturannya adalah misalkan cos dalam kurung 180 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa gitu ya. Oke, min ya, min karena ini 180 derajat min alfa di kuadran 2, cos di kuadran 2 bernilai negatif, berarti min cos alfa gitu ya. Oke, berarti artinya dari sini kita peroleh ini cos, kita lanjut dulu ya, di sini aja dulu. Oke, berarti ini min cos K, oke, sama dengan 9 dibanding 40 gitu ya. Berarti artinya cos K sama dengan min 9/40. Nah, oke. Kemudian panjang sisi LM sekarang yang ditanyakan. Panjang sisi LM kita bisa menggunakan apa ini kira-kira? Menggunakan aturan apa? Menggunakan aturan kosinus.
menggunakan aturan kosinus panjang LM ini ya, LM. Karena apa? Karena diketahui dua sisi ya, diketahui dua sisi yang mengapit. Dua sisi ya, satu sudut. Oke. Berarti ini akan sama dengan LM kuadrat. LM kuadrat akan sama dengan KL kuadrat ditambah KM kuadrat gitu ya, dikurangi 2 kali KL kali KM kali cos K gitu ya. Berarti sama dengan 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurangi 2 dikali 8 dikali 10 kali cos K, yaitu negatif 9/40. Oke, berarti sama dengan 64 ditambah 100 diperhatikan ini min kali min plus ya. Oke, plus kemudian ini 8 kali 10 80 ya, 80. Ini 80 dicorek sama ini seret masih 2 kali 2 4 kali 9 berarti 36. Oke, berarti sama dengan hasilnya adalah 200 gitu ya. Oke, 200. Karena ini masih LM kuadrat, yang ditanyakan adalah LM saja, berarti LM akan sama dengan akar dari 200. Berarti sama dengan 10 akar 2. Jawabannya mana? Jawabannya adalah C. Oke, itu ya, saya kira bisa dipahami ya. Nanti kalau sekali belum paham silakan dibuka, diputar ulang kembali gitu ya. Oke, kita masuk soal berikutnya. Ini adalah soal yang terakhir ya. Ini adalah soal yang terakhir. Diketahui segitiga ABC lancip dengan AB 2 akar 2, BC sama dengan 2 dan sudut ABC sama dengan theta. Jika sin theta sama dengan sepertiga, panjang AC adalah, jawab gitu ya. Oke, kalau ini segitiganya kita gambar ya. Kita gambar misalkan seperti ini saja ya. Oke, ini A, kemudian ini B, ini C. Diketahui AB 2 akar 2, kemudian BC nya 2, ini berarti 2, kemudian sudut B nya adalah theta, ini theta gitu ya. Berarti satu sudut diapit dua sisi gitu ya. Oke, kalau satu sudut diapit dua sisi, kita berarti nanti menggunakan aturan kosinus gitu ya. Oke, berarti dari sini diperoleh ya, masih ingat identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri mengatakan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ini ya. Oke, identitasnya berarti dari sini kita peroleh cos kuadrat theta itu akan sama dengan 1 min sin kuadrat theta gitu ya.
berarti cos kuadrat theta sama dengan 1 min, diketahui sin tetanya adalah sepertiga, berarti sepertiga kuadrat ya. Oke, berarti ini sama dengan 1 min 1/9 sama dengan 8/9. Karena ini masih cos kuadrat, kita pindah ke atas saja sini, seret. Oke, berarti ini karena masih cos kuadrat, berarti cos theta akan sama dengan akar dari 8/9 itu akan sama dengan 2/3 akar 2. Oke, kita sudah mengetahui cos theta. Kenapa harus dicari cos theta dulu, Kak? Gitu ya. Karena kita nanti ini, karena yang diketahui adalah satu sudut dua sisi yang mengapit, kita menggunakan aturan kosinus. Karena menggunakan aturan kosinus, berarti kita harus mencari cos dari sudut yang diketahui, ya gitu ya. Awalnya seperti itu, makanya kita cari dulu cos tetanya dulu. Kalau cos tetanya sudah ketemu, baru kita menggunakan sekarang aturan kosinus gitu ya. Yang ditanyakan apa? AC gitu ya. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 dikali AB dikali BC dikali cos AC ini ya, cos theta gitu ya, atau cos B gitu ya, cos theta nih atau cos B, berarti sama dengan AB kuadrat. AB kuadrat berarti 2 akar 2 kuadrat ditambah BC berarti 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 akar 2 dikali BC 2 dikali cos theta 2/3 akar 2. Oke, berarti sama dengan akar 2 kuadrat 2 kuadrat 4 kali 2 8 ditambah 2 kuadrat 4 dikurangi 2. Perhatikan di sini 2 kali 2 kali 2 4 8 ya. 8 kali 2 16. Perhatikan terus di sini ada akar 2 kali akar 2 2 16 kali 2 berarti 32 gitu ya. Berarti ini 32/3 sama dengan, berarti ini berapa? 12 ya. Ini 12 disamakan penyebut menjadi 36/3 dikurangi 32/3 berarti sama dengan 4/3. Oke, ini kan AC kuadrat ya, yang ditanyakan adalah panjang AC. AC kuadrat sama dengan 4/3 berarti AC sendiri sama dengan akar dari 4/3 berarti sama dengan akar 4 2 akar 3 ya, akar 3 karena penyebutnya akar dirasionalkan dikalikan akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 3 berarti hasilnya adalah 2/3 akar 3. Ini jawaban yang terakhir dari panjang AC. Mana jawabannya? 2/3 akar 3 C. Oke, jawabannya adalah C, 2/3 akar 3 itu panjang AC yang ditanyakan. Oke adik-adik, itu 8 soal yang King Master Mat sajikan yang kita bahas
secara rinci, mudah-mudahan bisa dipaham dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Video yang lain linknya ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa silakan dibuka di kolom deskripsinya. Di situ ada link video-video sebelumnya pembahasan mengenai trigonometri. Jangan lupa dibuka saja, dikepoin saja, ditonton sampai selesai, sampai ada di semua paham gitu ya. Oke. Please like and subscribe. Jangan lupa bagi yang belum like and subscribe, silakan di like video ini dan di subscribe channel King Mastermind. Mudah-mudahan jadi amal ibadah adik-adik semua, apalagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadahnya diterima di sisi Allah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya. Salam hormat dari King Mastermind, media belajar matematika online. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video penjelasan kali ini bermanfaat ya bagi adik-adik semua, dan membawa keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.